Abdurrahman, beliaunya sendiri Al-Adni Al-Aidarus Al-Adni, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Al-Adni, putra dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Ya, jadi seluruh Al-Idrus yang ada di dunia ini, yang ada sekarang di atas muka bumi ini, semua Al-Idrus ini keturunan dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, termasuk Sahibul Maqam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Ini adalah keturunan dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar, sebutannya ya, Al-Idrus Al-Akbar. Beliau ini memiliki beberapa orang anak. Salah satu anaknya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang menulis Hadrah ini. Beliau ini yang hijrah ke Aden, kemudian sampai di Aden orang-orang pada banyak yang gak percaya sama beliau, minta keramat. Beliau tanya, kalian mau minta keramatnya apa? Minta turun hujan susu. Beliau doa, turunlah hujan susunya, teman-teman. Dan itu susu yang diturunin waktu itu susu dari surga, sehingga sampai berbulan bertahun gak pernah basi. Di susunya tuh karena turunnya dari langit, jadi susunya tuh sebagian ada yang di atap-atap gitu kan. Pas orang lagi mau ngebangun bagian atas rumahnya, kelihatan, wah ada susu nih, bekasan turun 3 tahun yang lalu. Cobain, enak masih susunya, karena susu dari surga, nggak pakai ada tanggal kadaluarsanya. Kebangun bagian atas rumahnya, kelihatan, wah ada susu nih, bekasan turun 3 tahun yang lalu. Cobain, enak masih susunya, karena susu dari surga, nggak pakai ada tanggal kadaluarsanya. Ini yang nulis ini nih, beliau ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Al-Adni ya. Beliau tinggalnya di Aden. Ayahnya tinggalnya di Tarim, beliaunya sendiri tinggal di Aden. Kenapa gitu? Beliau asal-asalnya tinggalnya di Tarim, tapi ketika beliau derajatnya sudah sangat tinggi, tingkat kewaliannya sudah sangat tinggi, sama ayahnya beliau kemudian diminta untuk hijrah ke Aden. Kata beliau, sebab tidak diperkenankan ada 2 wali kutub tinggal di satu kota. Beliau udah mencapai kutbiyah waktu itu ya, derajat kutub. Jadi kayak nggak boleh ada presiden, ada 2 presiden di satu negara gitu. Jadi beliau pun pindah ke Aden dan berdakwah di sana. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Al-Adni. Teman-teman sekalian, nah ini beliau ini adalah orang yang sangat berkah, bahkan diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memandang wajahnya berguguran dosanya. Baru melihat muka beliau aja dosanya berguguran. Itu sebabnya membuat beliau itu nggak pernah biasa-biasa aja kalau jalan. Beliau kalau jalan itu minta dibentangkan karpet merah. Beliau misalnya mau hadir kondangan gitu, sepanjang jalan dari rumah beliau itu ke tempat kondangan dibentangin karpet merah, teman-teman. Beliau naik unta, beliau naik di atas kuda, mohon maaf ya, naik di atas kuda atau naik atas unta. Kemudian sudah itu beliau akan pakai baju yang paling bagus dan pakai mahkota, pakai sepatu paling bagus, pakai semuanya yang paling bagus, pakai cincin yang paling bagus. Jadi beliau kalau jalan kemana-mana tuh diliatin orang gitu ya. Beliau jalannya nggak nunduk, beliau jalan membusungkan dada, liatin ke atas gitu. Makanya dari situ ada omongan kalau Al-Idrus itu sombong gitu dari Habib Abu Bakar ini. Sampai satu waktu ada orang yang hatinya ngerasa, ini kok Habib gini amat ya, orang bukannya disuruh tawadhu, kenapa beliau malah kayak begitu. Kalau ngeliat
Kalau memandang, pandangannya lebih sering ke atas, mendongak. Beliau sendiri pakai baju paling bagus, pakai kuda, dibentangkan karpet merah. Orang bukannya disuruh tawadhu, kok beliau malah sombong seperti itu. Sehingga sekalian, beliau merasa kesian sama orang tersebut. Padahal cuma di hati doang tuh, panggil sama beliau, sini nak. Dibisikin sama beliau, saya sama Allah dikasih karomah, dikasih kemuliaan. Siapa yang mandang wajah saya, dosanya berguguran. Saya kalau jalan biasa-biasa aja, menundukkan kepala, nggak ada orang lihat, sehingga ampunannya nggak banyak yang Allah kasih. Dengan saya cara jalannya seperti itu, bikin orang pada perhatian, semua pada ngelihat saya. Allah turunin ampunan semakin banyak untuk atas muka bumi ini. Tuh teman-teman saya sekalian, jadi dikiranya sombong, padahal rahmatan linnas, padahal rahmat buat orang-orang, biar orang-orang pada dapat ampunan. Itu beliau pakai cara anti mainstream ya, gitu kan. Waduh, luar biasa. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi beliau kalau jalan kemana-mana, itu perempuan-perempuan dari rumahnya tuh pada ngelongok semua dari jendela-jendela gitu, pada nonton. Anak-anak kecil seneng kan ngelihat orang cakep, pakai jubah, pakai mahkota gitu. Itu cara beliau menarik perhatian orang-orang agar Allah SWT menurunkan ampunan di atas muka bumi ini. Nah, jadi salah satu dari fadilahnya Hadra Al Idrus yang beliau tulis ini, yang pertama mendatangkan hajat, karena memang ini adalah cara kita untuk bisa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita dengan keberkahan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Itu satu ya. Yang kedua, menjadikan kita diturunkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang yang memandang Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, mereka diampuni dosa-dosanya. Demikian pula dengan insya Allah kita menyambungkan diri dengan membaca zikiran beliau pun menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Sedikit sekalian saya muliakan, yang ketiga, salah satu dari fadilah-fadilahnya adalah menyambungkan hati kita dengan para wali-walinya Allah. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, dan juga kepada ayahandanya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian kepada ibundanya. Ini keluarga wali semua teman-teman. Ibundanya adalah Aisyah binti Umar. Aisyah binti Umar adalah putri dari Habib Umar Muhdar. Habib Umar Muhdar, kalau teman-teman sering dengar qasidah Karamah ya Umar Muhdar, gitu ya. Habib Umar Muhdar seorang wali kutub yang kalau disebut-sebut namanya akan cepat menghadirkan hajat-hajat kita. Makanya disebutnya Al-Muhdar, Sari'ul Hudur, cepat hadirnya. Hajat-hajat kita cepat hadirnya dengan keberkahan beliau itu. Nah, itu Habib Umar Muhdar, teman-teman, punya putri namanya Aisyah. Aisyah ini kata abahnya Habib Umar Muhdar. Habib Umar Muhdar pernah bilang, Habib Umar Muhdar ini yang ngebangun Masjid Al-Muhdar yang menjadi ikonnya Kota Tarim. Habib Umar Muhdar tuh bilang, "Laukana khutban minan nisa lakana binti hadi." Andai ada kutub dari kalangan kaum wanita, niscaya anakku ini pasti bakal jadi kutubnya para wali dari kalangan wanita. Ubaba Aisyah. Jadi ibundanya Ubaba Aisyah binti Umar Muhdar, abahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian putranya ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Insyaallah luar biasa banget. Hari ini kita baca Hadra Al-Idrus. Niat kita juga mudah-mudahan Allah ijabah, nyambungin hati kita dengan para wali. Nyambungin hati kita dengan para wali. Dan enggak salah, enggak berlebihan kiranya kalau saya sampaikan yang seperti ini, sebab kita juga selain baca-bacaannya wali gitu ya,
kita juga ada di tempatnya wali Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus yang merupakan keturunan dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ini tadi ya. Nah, ini keluarga para wali-wali nih. Teman-teman saya sekalian, kita hadir di tempat ini, kemudian lagi membaca hadrah Al-Idrus ini, saya rasa merupakan pertanda Allah Subhanahu wa taala hendak mengumpulkan kita dengan mereka insyaallah. Merupakan pertanda untuk tersambungnya hati kita dengan mereka insyaallah. Makanya tadi katanya hujan besar. Wah, ini sensor nih kayak ini nih. Tadi pagi katanya hujan besar nih, baru berhenti aja nih jam 11. Waduh, gimana nih kalau hujan? Enggak akan hujan pas waktu acaranya. Hujannya dibikin sebelumnya. Kenapa gitu? Sensor. Mau lihat nih siapa nih yang beneran mau hadir nih. Siapa yang sungguh-sungguh nih mau hadir nih. Ada banyak yang balik soalnya nih ya. Insyaallah. Jadi nyatuin hati kita dengan para wali, insyaallah. Nyambungin hati kita dengan orang-orang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Niat mesti yang banyak-banyak nih teman-teman. Dan kemudian hal nomor 4 yang merupakan fadilah dari kita membaca ini, saya ulangi ya. Yang pertama, mendatangkan hajat. Nah, jadi persiapkan hajat-hajatmu apa aja sebelum kita membacanya. Nanti di akhir majelis ini saya nggak ada ceramah lagi. Ini nih ceramahnya nih udah sekarang ini. Saya ngasih tahu fadilah tentang bacaan hadrah Al-Idrus ini ya. Jadi teman-teman sekalian, fadilah dari hadrah Al-Idrus ini yang pertama mendatangkan hajat. Itu kan? Hajat kita bismillah, apa aja niatin. Mudah-mudahan yang sakit-sakit segera diberi kesehatan. Yang hatinya sedang sedih-sedih mulu, mudah-mudahan Allah SWT hibur hatinya, diangkat kesedihan. Yang sedang ada permasalahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari permasalahan. Yang sedang ada kesempitan urusan rezeki, mudah-mudahan Allah SWT lapangkan rezekinya insyaallah. Yang sedang ada sempitan hati, mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hatinya insyaallah. Apapun aja yang menjadi hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita tersebut dengan berkah hadrah Al-Idrus, dengan keberkahan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, berkahan ayahandanya, keberkahan ibundanya, keberkahan kakek neneknya, terus semuanya, karena mereka adalah orang yang berkah-berkah semuanya. Dan juga dengan keberkahan sahibul magam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Gitu ya. Itu yang pertama tuh, mendatangkan hajat teman-teman saya sekalian. Kemudian yang keduanya, menurunkan ampunan. Banyak banget nih ampunan yang akan diturunkan Allah dengan kita membaca hadrah Al-Idrus ini. Dan alhamdulillah kita membacanya pada bulan Rajab, yang memang bulan paling banyak diturunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya nggak kecil, mudah-mudahan masuk sini bawa dosa, keluar sudah Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, kita masuk sini bawa dosa, keluar sudah ringan dosa-dosa kita. Kalau bisa malah udah tidak tersisa lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiganya, menyambungkan hati dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca dikiran mereka, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga bersama di belakang mereka kelak di hari akhirat nanti. Amin. Kita dikaruniai Allah rasa cinta kepada para wali-walinya ini insyaallah. Amin. Nah, yang keempat nih teman-teman, dan ini enggak kalah besarnya fadilahnya, bahkan kalau menurut saya ini fadilah yang paling besar nih ya dari pembacaan hadrah Al-Idrus ini. Dan ini memang sangat-sangat terkenal sekali, ini fadilah yang satu ini nih khusus nih untuk pembacaan Al-Idrus secara lebih khusus lagi gitu ya, dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Apa itu? Membersihkan hati. Penting banget kan? Hati bersih ini modal bahagia teman-teman.
Orang tuh udah kalau hatinya kotor, hatinya rusak, susah bahagianya. Mau punya duit banyak juga susah bahagianya. Orang kalau hatinya kotor, ngelihat orang sudon mulu bawaan, dibawa pergi kemana aja nggak ada enak-enaknya tuh. Ya, makanya mesti minta sama Allah Subhanahu Wa Taala bersihnya hati, biar kita lapang. Ketemu siapa aja hati kita senang, kan itu kan? Ketemu sama siapa yang nggak punya musuh, hati kita bebas, nggak punya dendam, nggak punya permusuhan, enak tuh orang kalau hatinya bersih. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah karuniakan hati yang bersih dengan zikirannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Kenapa gitu? Karena memang teman-teman sekalian, ini Habib Abu Bakar, Habib Abdullah itu sampai ada bacaan kayak begini nih, wa dzikrul idrusil kutbi ajla anil qalbis sada lisadikina. Ya, ada tuh bacaan kayak begitu. Nanti juga ada yang kita baca juga itu di ilahi lastul ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil mustafa farrij alaina. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil mustafa farrij alaina ya Allah. Itu ada bacaan wa dzikrul idrusil kutbi ajla anil qalbis sadalis sadikina ya Allah gitu. Ada tuh bacaan kayak gitu. Bacaan ini nih, wa dzikrul idrusil kutbi ajla anil qalbis sadalis sadikina, ditulis di tabutnya makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ada tuh. Kalau teman-teman ziarah ke kota Tarim, ke Zambal, di Zambal itu hanya ada 2 kubah teman-teman, dan dua-duanya punya Al-Idrus. Ya, yang lain ada sakaf istilahnya itu ya. Sakaf itu ada atapnya tapi nggak didindingin. Nah, kalau yang didindingin ada atapnya nih kayak gini nih, bangunan kayak gini nih, kayak di situ tuh, kayak di makamnya Habib Abdullah itu namanya kubah. Kubah itu ada kubahnya di atasnya, terus ada bangunan berdinding gitu ya, itu namanya kubah. Itu di Zambal tuh hanya ada 2 kubah dan dua-duanya punyanya Al-Idrus gitu. Yang satu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang satunya lagi Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Nah, itu Habib Abdullah Al-Idrus ini, Al-Idrus Al-Akbar nih ya, pimpinannya para Al-Idrus ini. Beliau ayahanda dari yang menulis kitab Hadrah ini. Itu teman-teman di tabutnya. Tabut itu kayak di sini tuh penutupnya makam. Biasanya dari kayu. Kalau yang sini bukan dari kayu, dari besi. Yang di sini. Nah, di kota Tarim, di sebagian kota-kota tuh kayak di keramatnya mana ya yang pakai kayu ya? Kalau nggak salah Sunan Kalijaga. Nah, itu pakai kayu, seingat saya. Itu pakai kayu tuh. Jadi makamnya itu dibikinin tabut, dibikinin kayak, tahu ya, paham maksud saya tabut? Iya. Jadi kayak kotak dari kayu, di atasnya makam, gitu kan? Nah, itu kotak dari kayu di atasnya makam biasanya ya cukup besar itu ya. Kalau di kota Tarim tuh banyak makam-makam wali yang dibegitukan gitu. Nah, itu salah satunya adalah makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini pakai tabut teman-teman. Nah, di tabutnya itu, tabut itu kayak yang ada di makam Imam Syafi'i. Kalau teman-teman pernah datang ke Mesir, tambah lebih jauh lagi ya, nggak nyampe ke sana ziarahnya ya. Siapa ya coba? Yang ada tabutnya makamnya siapa nih? Enggak, kemana? Habib Munzir emang ditabutin? Dipakein tabut sekarang? Oh iya, makamnya Habib Munzir ya. Nah, itu pakai tabut teman-teman. Nah, di tabutnya Habib Abdullah Al-Idrus itu ada tulisan wa dzikrul idrusil kutbi ajla anil qalbis sadalis sadikina. Artinya menyebut-nyebut namanya aja, menyebut-nyebut nama Al-Idrus nih, nyebut namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini saya nyeritain ini bukan karena saya Al-Idrus ya, kebetulan aja. Kebetulan aja. Tapi andai pun saya bukan Al-Idrus, saya akan tetap bercerita ini teman-teman.
Memang yang ada cuma alidrusnya yang beginian. Wa dzikrul idrusil qutbi ajla anil qalbis sadalis sadiqina. Zikirannya alidrus, zikirannya Habib Abu Bakar, zikirannya Habib Abdullah gitu ya. Dan menyebut-nyebut berzikir sesuai dengan zikirannya mereka, anil qalbis sadalis sadiqina, bisa menghilangkan karat-karat yang ada di hati seseorang. Jadi jangankan sampah, karat aja bisa hilang loh dengan kita membaca zikirannya alidrus, teman-teman saya sekalian. Nah ini hari ini kita mau baca zikirannya alidrus. Salah satu dari fadilahnya seperti yang tadi saya sampaikan adalah bersihin hati. Saya ngerasa PR paling sulit di atas muka bumi ini bersihin hati nih. Kalau disuruh bersihin rumah biar kata males, ya kita ngerti lah caranya. Betul nggak? Suruh bersihin dapur gitu kan, tahu lah caranya. Suruh bersihin hati, ya Allah, bukan gampang teman-teman. Nggak gampang, nggak gampang. Orang tuh kalau hatinya bersih, nggak ngerti suudzon sama orang lain. Kita kan malah kadang-kadang ngertinya suudzon sama orang lain. Ini ya, nggak gampang ngerasa, nggak gampang punya rasa benci sama orang. Hatinya selalu rahmat sama siapa aja. Itu ciri-ciri orang hatinya bersih. Kalau nerima nasihat, semuanya diarahkan kepada dirinya. Ya Allah, bener banget nih saya nih yang kayak begini nih. Ya Allah, mudah menangis. Itu ciri-ciri hati yang bersih. Sementara orang kalau hatinya kotor, itu kalau dengerin nasihat, oh iya no, si no kayak gitu no. Tuh. Dia tuh, oh si itu juga tuh, sukanya kayak gitu tuh. Gitu kalau dengerin nasihat jarang dinisbatkan kepada dirinya. Gitu ya. Jarang dinisbatkan kepada dirinya. Itu ciri orang hatinya enggak bersih gitu. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, teman-teman. Susah bersihin hati, nah ini salah satu caranya adalah dzikrul idrus. Kita baca dikirannya alidrus. Kita sebut-sebut nama alidrus, teman-teman. Ada juga yang mengartikan dzikrul idrus tuh nyebut nama alidrus. Makanya saya waktu di Tarim tuh heran aja gitu. Pertamanya saya GR, kenapa sih orang-orang kayak begitu amat gitu. Tiap kali disebutin nama, misalnya kayak lagi hadroh Basaudan gitu ya, itu kan sebutin nama wali banyak banget kan, Fatihah ila roh fulan. Biasa aja. Tapi kalau udah orang sebut Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, mereka pasti akan langsung taruh tangannya di dada sambil bilang Idrus gitu. Idrus, pasti gitu tuh. Di Tarim sana itu. Pasti kalau orang ada sebut nama Idrus siapa aja tuh pasti taruh dada sambil bilang Idrus gitu. Ternyata sebabnya itu tadi. Wa dzikrul idrusil qutbi ajla anil qalbis sadalis sadiqina. Menyebutkan nama mereka saja itu bisa menghilangkan karat-karat yang ada di dalam hati. Mengingat-ingat mereka para wali-wali, yaitu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian putra-putra beliau ya, salah satunya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni ini, teman-teman saya sekalian, itu insya Allah dapat membuat hati kita jadi lebih bersih. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Itu keempat fadilah yang akan mudah-mudahan berhasil kita dapatkan dengan kita membaca Hadroh Al-Idrus pada siang hari ini. Ya, dengan pada siang hari ini kita akan segera mulai. Semuanya udah pegang kitabnya? Enak tuh teman-teman. Jadi pegangnya masing-masing aja tuh ya, jangan lihat-lihat sebelahnya, apalagi ke sono lagi tuh. Duh, kejauhan. Nanti repot, ntar habis selesai majelis. Ini kan panjang nih bacaannya, ntar habis selesai majelis kepalanya susah lurus ya. Ayo bismillah. Teman-teman saya sekalian, kita akan awali dengan kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Ya, yang pada bawa air juga boleh tuh. Airnya dibuka, tapi jagain ya. Jangan pada tumpah.
Jangan pada tumpah airnya, jagain. Silakan dibukain dari sejak awal. Bismillah, nanti kasih anak-anaknya, kasih keluarganya. Insyaallah berkahnya Hadrali terus pada dapat semua insyaallah. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari zikiran ini insyaallah. Dan ini zikirannya nanti ada banyak zikrul jalalah ya, kayak baca la ilaha illallah, nanti ibu baca 100 kali tuh. Nggak usah lambat-lambat, cepet-cepet aja kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nanti ada 3 kali tuh yang seperti itu. Gitu ya. Jadi siap-siap yang pegang tasbih atau yang bawa tasbih boleh tuh disiapin tasbihnya juga. Baik. Saudara sekalian, kita akan mulai baca suratul Fatihah. Kita niatkan hajat-hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. Fatilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal qani ajmain. Wa nususun sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa, wakil muqaddam Muhammad bin Ali wa sayyidina Abdurrahman Asgaf, sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus, sahibul hadrah Al-Habib Husain bin Abu Bakar al-Aidrus wa usulihim wa furu'ihim ثم إلى روح صاحب المقام حبيب حسين بن أبو بكر العيدروس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا بقراءة هذه الحضرة أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajat masing-masing.